wabarakatuh. Halo semuanya. Saya ingin berbicara tentang isu yang sangat penting untuk semua orang, terutama di kalangan remaja dan anak-anak yaitu isu pembulian. Saya ingin membagikan pemahaman saya tentang apa itu bullying, lalu apa penyebabnya dan akibatnya, serta bagaimana cara kita supaya bisa menghentikan pembulian itu. Oke, untuk yang pertama kita bahas apa definisi dari bullying itu sendiri ya. Bullying adalah perilaku tidak pantas yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok terhadap korban, baik itu secara fisik, verbal maupun emosional, termasuk ejekan, penghinaan, penindasan, dan kekerasan. Tentu saja teman-teman, bullying ini bisa terjadi di mana saja ya, apalagi di sekolah. Selain di sekolah juga bisa di tempat kerja, lalu di komunitas, dan di sosial media. Tadi kan saya sudah memberitahu kalian juga ada 4 tipe bullying ya. Yang pertama adalah bullying fisik. Contohnya itu seperti menendang, memukul, atau mendorong. Lalu yang kedua ini adalah bullying verbal, kekerasan dalam bentuk kata-kata menyakitkan seperti ejekan, penghinaan, penyebaran rumor yang tidak jelas, serta menggunakan kata-kata yang kotor kepada korban. Lalu untuk yang ketiga ini adalah bullying emosional, yaitu kekerasan dalam bentuk memanipulasi perasaan korban. Jadi pelaku berusaha memanipulasinya dengan cara mengucilkan atau mengabaikan si korban. Lalu yang keempat adalah cyber atau kekerasan dalam media digital. Contohnya seperti mengirimkan pesan kasar atau komentar kasar, maupun mengirimkan video dan foto yang tidak senonoh, dan juga bisa dilakukan dengan menyebarkan rumor yang tidak benar di media sosial. Lalu untuk poin yang kedua, kita akan membahas apa penyebab dari bullying itu sendiri. Tentu saja banyak ya teman-teman penyebabnya, antara lain adalah kurangnya pengawasan dari orang tua, lalu pertemanan atau lingkungannya tidak baik, negatif gitu ya. Yang ketiga itu bisa jadi karena permasalahan pribadi yang belum terselesaikan, lalu bisa jadi karena kurangnya empati dan kesadaran diri dari sang pelaku, maupun juga dia mungkin terlibat dalam kegiatan atau komunitas yang tidak baik, itu juga bisa jadi. Untuk poin yang ketiga ini kita akan membahas mengenai akibat dari bullying itu sendiri ya teman-teman. Akibatnya pasti sangat berkepanjangan dan sangat mempengaruhi fisik, emosional, dan psikologis korban. Kalau dari segi fisik itu korban bisa mengalami luka atau cedera akibat pukulan atau kekerasan dari sang pelaku, lalu menurunnya nafsu makan dan gangguan tidur, insomnia ya. Lalu biasanya akan terjadi masalah pencernaan karena dia tidak mau makan tadi, dan masalah kesehatan umum lainnya. Untuk dampak secara emosional dan psikologis, biasanya korban itu mengalami kecemasan, depresi, atau dia menjadi pribadi yang lebih tertutup, atau biasanya disebutnya insecure ya. Sebenarnya dampaknya itu masih sangat banyak teman-teman. Kalau kalian tahu atau cari tahu di Google itu banyak sekali. Seperti yang pernah saya lihat dan saya alami itu adalah saya ada satu cerita untuk dibuat pelajaran oleh kita semua ya. Jadi saya itu adalah seorang guru bimbel private, dan salah satu murid saya itu pernah menjadi korban pembulian. Dia itu masih umur sekitar 10 tahunan ya, saya tidak akan menyebutkan namanya. Jadi dia itu adalah pribadi yang cukup tertutup kepada orang tuanya maupun keluarganya. Tapi alhamdulillah kepada saya dia mau sedikit bercerita, mungkin karena saya lebih menganggap dia adik saya, bukan murid saya, makanya dia mau cerita, dan itu membutuhkan waktu yang lama ya, nggak langsung mau cerita gitu. Jadi suatu hari itu orang tuanya menghubungi saya setelah selesai rapotan. Saya dimintai tolong untuk menasihati atau memberi masukan dan motivasi untuk anaknya, karena anaknya itu habis dibulinya dengan cara
dia kan anak yang pintar ya, termasuk pintar di kelasnya. Jadi dia itu disuruh mengerjakan tugas dan menuliskan catatan dari beberapa temannya. Jadi sang pelaku ini bukan 1-2 orang ya, jadi lebih dari 2 orang. Ketika murid saya mencoba menolak, murid saya ini ditendang, lalu dikucilkan, diancam dikucilkan juga. Begitu. Jadi murid saya ini anaknya kan memang bukan penakut sih, dia kan memang tidak terlalu suka debat gitu ya. Jadi itu pasrah, dan dia tuh takut untuk melaporkan kepada guru maupun orang tua karena dia takut dimarahi dan takut dia akan disalahkan. Ya gimana ya, kenapa kebanyakan pikiran anak-anak tuh begitu, mungkin karena mereka sering dimarahi orang tua jika mengeluh, makanya mereka nggak berani cerita apa-apa gitu ya. Lalu saat saya dikasih informasi seperti itu lewat WA, saya lantas terkejut sekali. Dan alhamdulillahnya kejadian itu tidak berlangsung lama ya, nggak alhamdulillah sih ya, tapi syukurnya itu ketahuan gitu loh, kejadiannya itu sekitar 2 mingguan itu terjadi kepada anaknya. Lalu ketahuan oleh gurunya, lalu dilaporkan. Dan saat saya bertemu dengan murid saya ketika belajar dengan dia alhamdulillah mau mulai bercerita kepada saya, walaupun saya harus mendekatinya lagi secara psikologis ya, karena anaknya memang tertutup. Dan saya beri motivasi, alhamdulillah belum sampai akibatnya itu belum sampai parah gitu loh, sampai trauma takut. Itunya dia itu memang pribadi yang agak cuek sama hal-hal yang negatif di sekitar dia, ya utuhnya begitu. Aslinya masih banyak sih, kan saya seorang guru bimbel, jadi itu masih banyak sekali cerita pembulian yang lebih parah dari ini, tapi kayaknya nggak cukup kalau saya cerita lebih banyak di sini. Jadi saya akan menyampaikan satu cerita tadi. Ya kesimpulannya sih, bukannya saya menggurui ya atau lebih merasa pintar, saya juga belum pernah menjadi orang tua, tapi alangkah baiknya itu ketika anak cerita atau apapun itu atau ngajak bicara itu jangan selalu marah-marah, dikurangi marah-marahnya. Atau mereka tuh aslinya tuh mau bercerita tapi itu takut dimarahin karena seringkali respon dari orang tua itu nggak sesuai dari ekspektasi mereka gitu. Aslinya anak-anak tuh mau cerita tapi ya begitu, karena orang tua itu mudah sekali marah, jadi mereka takut untuk cerita. Jadi ketika mereka mempunyai masalah itu atau perselisihan dengan temannya, maupun itu parah atau biasa saja ya, itu mereka tuh nggak berani cerita ke orang tuanya ya, karena itu mereka malah cerita ke orang lain. Ya saya sekali lagi mohon maaf, saya bukan menggurui, tapi dari pengalaman saya sebagai guru itu mereka rata-rata cenderung nggak mau cerita karena memang orang tuanya selalu responnya tuh selalu marah apapun yang dia katakan gitu ya. Ya mungkin karena seorang ibu kan capek ya menjadi ibu rumah tangga, ya mungkin ya intinya harus saling mengerti. Dan saya ini berusaha mengambil sudut pandang dari seorang anak ya, bukan dari orang tua. Untuk yang terakhir kita akan membahas cara mengatasi pembulian itu sendiri ya. Yang pertama, kita bisa melaporkan tindakan bully yang kita lihat, maupun ada yang melaporkan, kita harus bantu untuk mengomunikasikan kepada orang yang lebih dewasa ya, terutama anak-anak itu sangat sulit berbicara dan percaya kepada orang dewasa. Namun sebisa mungkin kita harus mendekatinya secara psikologis supaya anak itu bisa percaya kepada orang dewasa. Lalu bisa juga pemerintah melakukan penyuluhan tentang pembulian, mengenai apa itu bullying, dampaknya, cara mengatasinya, lalu akibatnya itu apa, supaya mereka bisa mengerti dan menerapkannya. Lalu yang ketiga, kita bisa mengusulkan terhadap sekolah atau komunitas manapun jika ada seorang yang dibully, pelakunya itu harus
dihukum seberat-beratnya, karena pembulian itu, walaupun pembulian kecil itu bisa berdampak kepada korbannya. Dan jangan anggap pembulian kecil itu biasa saja ya teman-teman. Jadi sekecil apapun pembulian, kita harus menghentikannya serta melaporkannya. Dan jika saya lihat di zaman sekarang itu, pembulian itu harus dilawan. Misalnya sekali dibully itu ya, kita diskusikan kepada pelaku, atau kita bilangin, nasihati, jangan begitu, jangan lakukan ini. Jika dia masih mengulangi kedua kali, maka jangan marah dulu, bersikaplah lebih tegas ya, tapi jangan membalas. Ketika ketiga kalinya mereka melakukan ini kepada kita, balas saja teman-teman, balas saja. Karena pembulian itu memang nggak akan bisa berhenti kalau kita tuh nggak melawan. Kalau emang pembulian, kalau emang pelaku itu mempunyai banyak teman, banyak komplotan gitu ya lebih baik kamu menjauh atau segera melaporkannya kepada orang dewasa atau orang yang kita percaya. Tapi kalau orang itu membuli secara verbal, kata-kata itu lebih baik dihindari enggak sih, lebih baik itu diacukan, karena pembuli itu kalau diacukan tuh lama-lama tuh dia juga capek sendiri. Sebelumnya mohon maaf ya teman-teman ya, bukannya saya mengajari yang nggak baik gitu ya, tapi memang zaman sekarang pembuli itu harus dilawan loh. Kalau nggak dilawan tuh mereka bandel, emang harus dilawan. Tapi kalau bisa jangan dilawan lewat fisik ya, kita lawan lewat prestasi, lewat integritas kita, lewat kepercayaan diri kita, ilmu pengetahuan kita gitu. Kalau nggak gitu ya didoain aja lah orang yang jahat atau bullying gitu ya. Tapi untuk anak kecil itu harus kita dampingi ya. Kalau ada pembulian harus didampingi, harus didukung, harus dikasih motivasi dan kepercayaan diri, karena anak-anak itu sangat mudah dimanipulasi dan sangat mudah kepikiran dan sulit bercerita. Baiklah teman-teman, sepertinya durasinya sudah sangat panjang ya. Kesimpulan yang bisa saya tarik itu yaitu yang sudah saya berkali-kali ngomong tadi, pembulian harus kita lawan ya. Dan sebisa mungkin kita harus meminimalisir kejadian pembulian ini ya. Dan jadilah orang baik, karena jadi orang baik itu nggak ada ruginya, nggak akan rugi kalau jadi orang baik ya. Jangan jadi pelaku, jangan sampai ada korban. Mari kita rubah dunia ini menjadi lebih baik. Oke, saya mohon maaf apabila pembahasan saya kurang menarik ataupun kurang buat kalian paham ya, karena seperti yang saya katakan, saya belum terbiasa ngomong di depan kamera. Semoga apa yang saya bahas tadi dan saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Baiklah teman-teman, saya akan pamit undur diri. Terima kasih yang sudah mau mendengarkan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.